Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Arifin Al-Fatih, dan sebagaimana biasanya, hari ini kita akan kembali membahas topik kajian harian kita, yaitu tentang studi dasar-dasar pemikiran Islam. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah masuk pada topik pembahasan dengan sub pembahasan, yaitu had orang murtad atau ukubat terhadap orang yang murtad. Kemudian juga ada kisos atau jinayat. Kisos adalah bentuk jamak plural dari kata jinayah, yaitu penganiayaan atas badan yang mewajibkan adanya kisos atau sanksi denda berupa harta. Nah, ini sebenarnya masih banyak pembahasan ya, tapi saya pikir kita tetap harus membahas poin per poin, sehingga ini kemudian tidak menimbulkan pertanyaan atau hal-hal yang mungkin masih ada keraguan ketika kita perlu untuk menjawab sebuah permasalahan, dan kemudian kita harus juga perlu untuk mendatangkan manatul hukmi atau fakta hukum, setelah kemudian kita terlebih dahulu melakukan tahqiqul manat atau penelitian atau pengidentifikasian terhadap fakta. Nah, had orang murtad adalah manatul hukmi atau manatul hukmi. Kemudian juga fakta-fakta tentang orang murtad itu harus diteliti dengan melalui tahqiqul manat, melalui pengkajian fakta atau pengidentifikasian fakta, termasuk dalam hal ini peristiwa, kemudian juga kejadian, perbuatan, dan lain sebagainya. Itu masuk pada ranah tahqiqul manat atau pengidentifikasian fakta. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan kisos atau jinayat. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jinayat adalah bentuk jamak atau plural dari kata jinayat, yaitu penganiayaan atas badan yang mewajibkan adanya kisos atau sanksi denda berupa harta. Nah, intinya jinayat adalah penganiayaan atas badan seseorang yang kemudian dari situ lahirlah status hukum pada pelaku penganiayaan yang mewajibkan adanya kisos atau berupa pula penggantian harta, denda, dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis kisos kemudian di sini disampaikan. Yang pertama yaitu pembunuhan, kemudian juga yang bukan termasuk pembunuhan seperti pelukaan, penganiayaan, al-juruh, mematahkan anggota badan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pembunuhan, jenis-jenis pembunuhan. Pembunuhan disengaja, mirip disengaja, tidak disengaja. Pembunuhan sengaja, al-qatl al-amad. Pembunuhan sengaja yaitu seorang yang memukul orang lain dengan suatu yang biasa digunakan untuk membunuh, atau seseorang melakukan perbuatan yang biasanya mengarah pada pembunuhan seperti dengan menggunakan pisau dan pistol, atau mencekik atau mendorong dari tempat tinggi. Sanksi atas pembunuhan yang disengaja adalah dibunuh kisos, dibunuh lagi atau kisos. Orang yang membunuh dengan sengaja maka akan dibunuh jika ahli waris korban tidak mau menerima tebusan diat atau tidak mau memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam perkara pembunuhan. Al-Baqarah ayat 178. Baik, satu kali lagi, satu paragraf lagi. Ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, "Man qatalahu qatilun fahuwa bi khiyarin nawraini imma an yaftadi wa imma an yaqtul." Barang siapa yang membunuh, maka bunuhlah ia. Bagi ahli waris ada dua pilihan, yaitu meminta tebusan atau balas membunuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, qisas adalah penganiayaan atas bentuk jamak dan qisas. Qisas atau jinayat terhadap orang-orang yang membunuh atau menganiaya terhadap atas badan, yaitu jinayat penganiayaan atas badan yang mewajibkan qisas atau denda berupa harta. Nah, salah satu contoh qisas di sini adalah teman-teman sekalian, contoh misalnya adalah contoh kasus pembunuhan. Nah, di sini kemudian dijelaskan bahwa ada beberapa jenis-jenis pembunuhan. Yang pertama yaitu pembunuhan yang disengaja, kemudian juga pembunuhan mirip disengaja, kemudian pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, pembunuhan disengaja, maka status hukum bagi pelaku adalah yang pertama di qisas, kemudian yang kedua di membayar denda. Nah, ini dikembalikan kepada wali dari korban yang dibunuh. Misalnya ada seorang anak dibunuh oleh satu pelaku, lalu kemudian kasus ini dibawa ke persidangan. Nah, di dalam persidangan kemudian akan diputuskan dengan cara pihak hakim dalam hal ini menanyakan kepada keluarga korban atau keluarga yang dibunuh, apakah mereka mau melaksanakan salah satu alternatif qisas atau jinayat yang sudah disediakan dalam syariat Islam terhadap kasus pembunuhan. Yang pertama yaitu dengan cara di qisas atau dibunuh. Ketika pelaku ini melakukan pembunuhan, maka qisasnya adalah dibunuh juga. Atau mereka punya alternatif yang kedua, yaitu dengan membayar berupa denda dengan sejumlah harta. Nah, ini adalah dua alternatif pilihan jinayat terhadap pelaku pembunuhan atau keputusan yang kemudian disampaikan oleh pihak korban di mana anaknya dibunuh atau keluarganya dibunuh, kemudian disampaikan kepada hakim. Lalu kemudian ketika pihak keluarga korban telah memutuskan bahwa mereka memilih untuk agar pembunuh itu dibunuh kembali atau diqisas, maka jatuhlah kemudian keputusan tersebut oleh hakim. Mereka tidak boleh memilih setelah kemudian pihak
keluarga korban memilih untuk mengkisos pelaku pembunuhan ini, maka hakim juga akan harus mengambil keputusan sebagaimana yang telah dipilih oleh keluarga dari korban yang dibunuh ini. Atau mereka bisa menuntut pelaku pembunuhan dengan sejumlah denda berupa harta yang bisa mereka sebutkan sebanyak apapun itu. Kemudian pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu seseorang yang memukul orang lain dengan sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh, atau seseorang melakukan perbuatan yang biasanya mengarah kepada pembunuhan, seperti dengan menggunakan pisau dan pistol, atau mencekik atau mendorong dari tempat tinggi. Sanksi atas pembunuhan yang disengaja adalah dibunuh atau dikisos lagi. Orang yang membunuh dengan sengaja maka akan dibunuh oleh ahli waris jika ahli waris korban jika mereka tidak mau menerima tebusan atau diat dan tidak mau memaafkan pelaku pembunuhan tersebut. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini agak berat sini. Saya kira sampai di situ dulu, karena saya pikir kita membahas pada waktu yang tidak tepat. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 2 siang. Biasanya saya mulai membahas buku ini itu di awal hari atau di pagi hari. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.